Halo Sobat Linux, balik lagi sama saya Tux. Nah, hari ini kita bakal ngupas tuntas nih salah satu perdebatan paling panas di dunia sysadmin dan DevOps, mending Ansible atau Terraform. Keduanya kan jagoan otomatisasi, tapi cara mainnya beda banget. Jadi, mana yang paling pas buat kerjaan kamu? Yuk, kita bedah bareng-bareng. Oke, kita mulai dari skenario yang pasti bikin semua sysadmin langsung keringat dingin. Bayangin deh, bos datang malam-malam terus bilang, siapin 10 server production ya malam ini, tapi nggak boleh ada error manual sedikit pun. Wah, langsung panik kan? Nah, permintaan kayak gini nih yang jadi alasan kenapa kita butuh banget cara kerja yang lebih pintar. Dulu, kita semua pasti pernah ngalamin. Ngeklik sana-sini di konsol, setting server satu-satu. Aduh, satu aja salah ketik, bisa-bisa begadang semalaman buat benarinnya. Bener-bener capek dan berisiko tinggi. Cara kerja manual kayak gitu udah nggak zaman lagi. Apalagi di dunia cloud yang serba ngebut sekarang. Lambat, nggak konsisten, dan yang paling parah, rawan banget sama yang namanya human error. Jadi, intinya, pasti ada cara yang lebih baik dong. Dan cara yang lebih baik itu adalah sebuah filosofi yang mengubah segalanya. Kenali nih pahlawan kita, Infrastructure as Code, atau kita singkat aja jadi IAC. Gampangnya gini, IAC itu cara kita ngelola semua infrastruktur IT. Server, database, jaringan, pakai kode. Betul, pakai kode yang bisa dibaca mesin, bukan lagi pakai klik-klik manual. Anggap aja kayak kita ganti nulis surat pakai tangan, jadi ngirim pesan WhatsApp. Jauh lebih cepat, otomatis, dan semua jejaknya terekam. Beda banget kan kayak siang sama malam? IAC itu ngasih kita kecepatan, konsistensi, dan kontrol penuh. Dan yang paling keren, karena semuanya dalam bentuk kode, kita bisa pakai version control kayak Git. Jadi, apa yang kita tes, ya persis itulah yang bakal jalan di production. Aman! Oke, sekarang kita masuk ke inti pembahasannya. Di dunia IAC ada dua pemain besar, Ansible dan Terraform. Dua-duanya sama-sama hebat, tapi ternyata filosofi dan cara mereka mikirin masalah itu beda banget. Nah, ini dia nih kunci perbedaannya. Ansible itu sifatnya imperatif. Maksudnya, kita kasih perintah langkah demi langkah, kayak ngasih resep kue yang super detail. Langkah 1, pecahin telur. Langkah 2, masukin gula. Pokoknya kita yang ngatur gimana caranya. Sebaliknya, Terraform itu deklaratif. Kita cuma bilang, saya mau kue coklat yang sempurna. Udah, titik. Biarin si koki yang mikirin langkah-langkahnya. Kita cuma deskripsiin hasil akhir yang kita mau. Nah, perbedaan filosofi ini ternyata ngaruh banget ke performa loh. Oke, ngomongin filosofi emang seru. Tapi, gimana performa mereka kalau diadu di dunia nyata? Yuk kita lihat datanya langsung. Eits, ini bukan opini saya pribadi ya. Data ini diambil dari riset beneran yang dilakuin sama Politeknik Negeri Lok Sumawe. Mereka nguji Ansible dan Terraform buat ngelola cloud server di Azure. Jadi siapa nih yang jadi juaranya? Ronde pertama, waktu eksekusi. Di sini, Terraform menang tipis. Dia bisa nyelesain tugasnya sekitar 8 detik lebih cepat dari Ansible. Lumayan, tapi belum beda jauh ya. Waduh, tapi coba lihat yang ini. Kalau kita ngomongin data throughput, ini sih bukan tanding lagi namanya. Bener-bener nggak seimbang. Terraform bisa nembus 15.000 kbps, sementara Ansible cuma 76 kbps. Gila kan? Ini bedanya kayak langit sama bumi, jomplang banget. Dan tabel ini ngasih gambaran yang lebih lengkap lagi soal quality of service. Untuk packet loss, dua-duanya dapat nilai sempurna 0%, jadi sama-sama andal. Tapi lihat deh metrik lainnya. Delay atau keterlambatan, Terraform jauh lebih rendah. Komunikasi jadi lebih cepat. Terus jitternya juga lebih stabil, artinya pengiriman datanya lebih konsisten. Ini krusial banget buat performa aplikasi. Terraform menang telak di sini. Oke, dari data tadi, jelas banget ya, Terraform unggul soal performa. Tapi, kenapa bisa gitu? Apa sih rahasianya? Jawabannya ada di satu konsep kunci yang jadi pembeda utama. Jadi, kenapa performa mereka bisa beda jauh? Kuncinya itu ada di cara Terraform mengingat semua yang udah pernah ia bangun. Dia punya semacam memori. Nah, memori ini namanya state file. Ingat kan tadi Terraform itu deklaratif? Kita cuma ngasih tahu hasil akhirnya. State file ini fungsinya kayak catatan tentang kondisi infrastruktur kita saat ini. Jadi pas kita jalanin kode, Terraform bakal ngebandingin kode baru kita sama catatannya di state file. Dia cuma akan merubah apa yang benar-benar perlu diubah. Inilah yang bikin dia super efisien dan cepat. Dan yang lebih keren lagi, state file ini bisa disimpan secara remote, misalnya di S3 bucket. Kenapa ini penting? Karena dengan begitu, file ini jadi satu-satunya sumber kebenaran buat seluruh tim.
Nggak ada lagi tuh ceritanya tabrakan konfigurasi antar anggota tim, kolaborasi jadi jauh lebih aman dan lancar. Oke, jadi setelah kita adu semuanya, apa nih kesimpulan akhirnya buat kita para sysadmin? Dari data, jelas ya, Terraform menang telak soal performa. Tapi jangan buru-buru mikir Ansible itu jelek. Bukan gitu. Gini deh, anggap aja mereka punya spesialisasi masing-masing. Ansible itu jagonya buat configuration management. Ngatur-ngatur software yang udah ada, ngejalanin tugas yang butuh urutan langkah yang pasti. Nah, kalau Terraform, dia tuh rajanya provisioning. Bangun infrastruktur dari nol, apalagi yang kompleks dan multi-cloud, serahin aja ke dia. Jadi kuncinya balik lagi ke kamu. Pekerjaan apa sih yang mau diselesain? Nah, sekarang Sobat Linux udah ngerti kan perbedaan mendasar dan perbandingan performa keduanya? Kira-kira tool mana nih yang bakal jadi andalan di kerjaanmu sehari-hari? Pilihan ada di tanganmu, dan semoga penjelasan ini bisa bantu kamu milih dengan lebih bijak. Oke deh, segitu dulu dari saya hari ini Sobat Linux. Makasih banyak udah nyimak. Teruslah belajar otomatisasi dan tetap semangat. Kalau ada pertanyaan, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa juga buat subscribe biar gak ketinggalan info terbaru. Dan kalau kamu suka sama konten ini, klik tombol like-nya ya. Sampai jumpa!